Jadi setelah kita tadi udah sesi vote Zoom, nah kita akan masuk memperkenalkan seseorang yang profesional, yang spesial juga tentunya. Tentunya beliau akan membantu kita nih Mar selama untuk beberapa waktu ke depan. Jadi tanpa panjang lebar langsung saja kita perkenalkan moderator kita, Ko Hendra Lim. Beliau adalah seorang dosen dan penulis, sekarang aktif di pengurus pusat Majelis Budayana Indonesia dan Yayasan Penerbit Karania. Jadi kepada Ko Hendra Lim, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Silakan Ko. Baik, selamat sore. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Kevin, terima kasih Margareta. Terima kasih juga teman-teman di keluarga mahasiswa Buddhis Dharma Arta yang telah berupaya bekerja dan melayani untuk menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Baik, hari ini adalah sebuah momen yang sangat baik bagi kita untuk berkumpul dan belajar bersama untuk menjawab 5 pertanyaan tentang doa atau berdoa. Pak, intinya sama saja ya. Karena kalau Anda berdoa, maka outputnya adalah doa. Dan doa itu tentu diproses melalui berdoa. Intinya kita akan bahas, kita akan sama-sama mencari tahu, menemukan jawaban, dan mendapatkan insight atau kebijaksanaan yang akan menuntun kita dalam perjalanan mengarungi hidup bersama Buddha Dharma setelah kita memahami apa itu doa dan berdoa. Pertanyaan ini Halo, Ko Hendra. Sepertinya kalendernya terputus ya, sama mohon Iya nih. sebentar. Sepertinya ada gangguan internet atau sinyal nih. Mungkin gara-gara ada hiu kemarin yang marah yang gigit kabel Telkomsel gitu ya. Oh, waduh. Jadinya agak nge-lag ini mungkin. Jadi kita tunggu sebentar, mungkin Mar. Ya, mungkin sambil menunggu enaknya ngapain ya? Sambil menunggu Hendra kembali. Sambil menunggu kita mungkin kita nanya-nanya kali ya. Nanya-nanya para hadirin di sini kali. Waduh. Panik langsung. Tes. Udah nyambung belum? Ada suaranya kok. Nyambung kok suaranya. Sudah kedengeran. Sudah kedengaran kok. Cuman untuk Oke, mungkin. Sorry kok untuk videonya udah juga. Oke. Tadi mungkin nge-lag sedikit kali ya. Kita ulang ya. Ya, kok silakan kok. Baik. Terima kasih, ini saya coba pakai mikrofon lagi. Nah, sekarang udah kedengeran? Kedengaran kok. Oke, baik. Mungkin tadi kurang bagus ya sinyalnya. Ya. Iya, tadi saya bicara saya mana ya? Halo. Ya kok, kalau boleh diingatkan kembali, Koko mau mereview kok Ya, acara ini. Baik. Jadi kita akan menjawab pertanyaan tentang 5 pertanyaan tentang doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Nyana Badra. Bisa tampilkan slide slide profil beliau. Terima kasih. Untuk saya bacakan dari sini. Ya, baik. Teman-teman bisa melihat di layar, ini adalah Yang Mulia Bante Nyana Badra. Beliau adalah murid langsung dari Yang Mulia Bante Dharma Wimala Thera. Beliau juga Bante Nyana Badra juga telah menerima transmisi pelita dari Jan Master Chit Nhat Hanh, sehingga saat ini beliau adalah seorang Dharma Acarya. Dan sebagai salah seorang biksu yang mengedepankan dunia pendidikan, saat ini beliau sedang menempuh program studi doktoral di IBSG, International Buddhist Studies College di Thailand, dalam rangka mendapatkan gelar PhD atau Doctor of Philosophy. Ya. Baik, Bante, selamat sore. Apakah sudah bergabung bersama kami di ruang Zoom? Oh, selamat sore, Moming. Selamat sore, Bante. On. Ni hao. Hân hào. Hao chiều pu chiên.
I don't understand what you mean, but I know it's good. You look very bright. Oh, really? Oh, thank you. I believe it's because of the power of mindfulness and meditation. I heard that you are living currently in Medan, ya? I'm in Thailand now. Saya Oh, di you're back Thailand. to Thailand. Ya. Alhamdulillah. Senangnya mendengar Anda kembali ke komunitas. Pasti senang dan bahagia tinggal di sana. Ya. Oke, baik Bante. Kita punya waktu sekitar 45 menit untuk diskusi. Baik. Dan Bante akan memimpin diskusi. Sebelum kita diskusi, Bante akan memimpin sesi meditasi di Pandu, ya. Baik, kepada Bante kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Hendra, atau yang biasa kita panggil Moming. Selanjutnya 10 menit ke depan, saya ingin mengajak Anda semua untuk hening sejenak. Hening tersebut akan saya pandu, ya. Jadi ini namanya duduk hening dengan panduan. Anda boleh duduk dimanapun, di mana Anda duduk saat ini. Yang penting Anda nyaman, ya. Apakah Anda duduk di kursi, di sofa, atau di lantai dengan matras, ya, bebas, ya. Dan cara Anda duduk juga tidak perlu ada cara terlalu khusus, ya. Anda cukup duduk dengan nyaman dan tenang. Kalau memungkinkan, kedua belah kaki Anda itu ada di lantai, ya. Jadi kaki Anda rileks. Duduk Anda juga boleh duduk dengan santai, ya. Kalau bisa duduk tegak lurus, ya, bagian punggung Anda itu juga bagus. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting Anda santai. Sekarang yang paling penting adalah kualitas pikiran yang terciptakan pada saat ini, ya. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa panduan, ya. Jadi Anda sudah duduk dengan nyaman dan santai. Mata Anda bagaimana? Boleh terbuka, boleh tertutup. Ya, kalau Anda merasa nyaman tertutup, silakan. Kalau Anda ingin melihat saya atau melihat layar, ya juga boleh, ya, bebas. Kemudian saya akan dibantu oleh suara genta atau suara lonceng, ya. Saya coba bunyikan, ya. Nah, seperti ini suaranya, ya. Setiap kali mendengar suara genta ini, nanti saya ingin Anda semua menarik napas panjang, menghembuskan napas panjang, lalu Anda sadari. Ya, sadari napas tersebut. Tinggalkan masa lalu, tinggalkan masa depan. Anda hadir di sini sepenuhnya. Pikiran Anda, hati Anda, badan Anda hadir di tempat Anda masing-masing, ya, yaitu di sini dan saat ini. Dari waktu ke waktu saya akan memberikan 2 kalimat panduan. Kalimat panduan pertama untuk napas masuk. Kalimat panduan yang kedua adalah untuk napas keluar. Ya. Masing-masing kalimat ada kata kuncinya. Ya, jadi nanti ada jeda hening, ya, silent. Anda mengulang kata kunci tersebut sesuai dengan napas masuk dan napas keluar. Ya. Contoh, ya, bernapas masuk saya sadar, bernapas keluar saya sadar. Ya, kata kuncinya adalah masuk, keluar, ya. Jadi ketika Anda tarik napas, ya, dalam hati Anda sebut masuk. Ketika Anda bernapas keluar, dalam hati Anda sebut keluar. Jadi ini adalah salah satu metode, ya. Salah satu cara untuk menjangkarkan pikiran Anda di saat ini. Ya, present moment orang bilang, ya, present moment mind, pikiran di saat ini. Jadi marilah kita mulai, ya. Duduk dengan nyaman, ya, relax. Mau pejamkan mata boleh, ya, mau melihat layar juga boleh. Pertama-tama saya akan membunyikan 3 suara genta. Jadi sambil mendengarkan suara genta, kita semuanya yang hadir di sini sama-sama menikmati bernapas masuk dan bernapas keluar bersama-sama. Ingat, suara ini adalah suara dari Thailand. Menembus ruang dan waktu, menembus langit, ya, sampai di Jakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Medan, Jambi, Lampung, dan seterusnya.
Ya, selamat menikmati 3 suara genta. Saat ini saya sedang bernapas masuk, saya sadari. Saat ini saya sedang bernapas keluar, saya juga sadari. Bernapas masuk, bernapas keluar. Bernapas masuk, saya sadar saya sedang duduk. Bernapas keluar, saya bisa merasakan rileks. Duduk, rileks. Bernapas masuk, saya benar-benar merasakan tenang pada saat ini. Bernapas keluar, saya benar-benar merasakan damai pada saat ini. Merasa tenang, merasa damai.
Bernapas masuk, saya sadar pada saat ini saya sehat. Bernapas keluar, pada saat ini saya sadar kesehatan adalah suatu yang sangat berharga. Merasa sehat, sesuatu yang berharga. Bernapas masuk, saya mendengar suara dari alam sekitar. Bernapas keluar, saya tersenyum. Suara sekitar tersenyum. Saudara-saudari, para sahabat, kawan-kawan, ini adalah akhir dari sesi meditasi duduk dipandu. Anda tetap dalam posisi duduk, ya. Apabila mata Anda terpejam, masih dalam kondisi mata terpejam, Anda tetap menyadari ada udara masuk melalui hidung, ada udara keluar melalui hidung. Anda merasa nyaman dan rileks. Anda boleh mempersembahkan seulas senyum kecil kepada diri sendiri dan kepada semua orang ya yang hadir pada saat ini. Dan meditasi duduk yang dipandu akan selesai setelah Anda mendengar suara genta sebanyak 3 kali. Sambil mendengarkan suara genta, Anda menyadari napas masuk dan napas keluar. Demikianlah panduan meditasi duduk ya selama 10 menit lewat 2 menit.
Total jadi 12 menit ya. Jadi ada bonus 2 menit ya. Saya kembalikan eh, kepada moderator pada hari ini. Unexpected, saya malah on off di sini. Ya, things is impermanent. Baik, terima kasih. Nanti untuk boleh nggak menjelaskan sedikit tentang proses atau latihan meditasi duduk di pandu? Karena biasanya kalau di kebaktian orang kan pemimpin kebaktian hanya membacakan, baiklah marilah kita bersama-sama melakukan meditasi cinta kasih teng-teng 3 kali. Ini metodenya agak berbeda. Sehingga bagi teman-teman yang baru join, mereka dapat mendapatkan gambaran tentang latihan ini. Monggo bantu. Baik, terima kasih Moming ya. Pertanyaan pemula yang sangat bagus sekali. Barangkali meditasi seperti ini kurang populer di kalangan Buddhis ya. Kalau kalangan Buddhis biasanya bong 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 meditasi. Setelah 5 menit atau 10 menit bong 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 lagi selesai ya. Ini adalah jenis meditasi namanya guided meditation ya, atau meditasi yang dipandu. Dan meditasi ini bukan buatan saya, tapi meditasi seperti ini ada rujukannya dalam Tipitaka, ya, kitab suci agama Buddha, apakah itu versi Pali maupun versi Sanskerta, ya, yang di bahasa Tibet maupun bahasa Mandarin. Di situ ada salah satu sutra atau sutta menyebutkan suatu ketika Anathapindika. Ya, kalau Anda sebagai Buddhis barangkali cukup kenal ya Anathapindika. Suatu kali Anathapindika sakit keras. Ketika sakit keras, Buddha mengutuskan Bante Ananda dan Bante Sariputra pergi berkunjung kepada Anathapindika ya. Anathapindika ini seorang saudagar kaya yang banyak mendukung kegiatan penyebaran Dharma di waktu itu ya, zaman India kuno sekitar 600 sebelum Masehi lah ya, sebelum Masehi. Jadi ketika Bante Ananda dan Bante Sariputra berkunjung ke Anathapindika, ya, Bante Sariputra memberikan panduan meditasi seperti itu. Ya, jadi ada napas masuk, napas keluar ya. Cuman panduannya lebih tinggi karena untuk orang yang karena Anathapindika ini lagi sakit keras. Jadi kontemplasinya topiknya lebih tinggi ya. Bernapas masuk ya. Saya bukanlah badan ini. Bernapas keluar, saya tidak terjebak pada badan ini. Nah, kalimat-kalimat seperti itu sesuai dengan kitab yang pernah teknik meditasi yang pernah Buddha ajarkan pada waktu itu ya adalah teknik napas. Jadi napas masuk dan napas keluar lalu dikombinasikan dengan topik. Karena Anathapindikanya sakitnya keras. Ya, jadi dia menjelaskan tentang jangan melekat pada badan ya. Tapi kan tadi kan semuanya sehat ya. Tidak mungkin saya kasih topik-topik yang berat ya. Jadi topik yang sederhana, bahagia, senyum, tenang dan damai ya. Dan ada beberapa kitab suci ya, sutra dan sutta juga menyebutkan demikian ya. Tapi tidak tahu kenapa kalangan Buddhis di Indonesia ya jarang pakai, malah orang Eropa dan Amerika yang banyak pakai ya. Digunakan. Ya, mungkin jarang digunakan. Barangkali ini nanti semakin populer ya digunakan. Tapi ada juga meditasi yang silent ya, boleh juga. Jadi ada 2. Boleh yang silent, yang di meditasi itu benar, kemudian yang dipandu juga benar ya. Demikian. Oke. Ya. Baik, satu lagi pertanyaan Bante. Ini kan tadi ada beberapa gata yang dibacakan. Kalau kita latihan di rumah, maka apakah baiknya fokus di 1 atau 2 gata saja sehingga berkelanjutan, atau beberapa gata yang seperti tadi Bante ucapkan? Kalau gata yang saya sampaikan tadi itu cukup spontan, tapi walaupun spontan dia ada urutannya. Nah, itu berdasarkan sutra yang sangat terkenal dalam agama Buddha, yaitu namanya Satipatthana ya. Nah, Satipatthana menyebutkan 4 kawasan. Jadi saya pertama mulai dari kawasan yang paling pertama, yaitu badan jasmani.
Kemudian setelah itu saya lanjutkan dengan kawasan perasaan. Ya, jadi dia ada kawasan pertama namanya badan jasmani ya, tubuh. Kawasan kedua perasaan. Ya. Kawasan ketiga tentang pikiran. Kawasan keempat tentang lingkungan atau gejala atau fenomena. Ya. Tadi saya cuma masuk sampai kawasan ketiga ya. Jadi dia ada urutannya. Jadi yang demikian memang perlu ada orang yang mengerti, kemudian bantu membimbing panduan-panduan tersebut ya. Dan di tempat saya latihan Plum Village ya, kita sudah banyak melakukan mengkompos namanya ya. Kompos itu berarti menciptakan panduan seperti ini tapi sesuai dengan Anapanasati Sutta dan Satipatthana. Ya, jadi ada modernisasi panduan tersebut. Kalau mau belajar banyak nanti boleh ya. Kita ada program komunitas ya. Baik, Bante. Terima kasih untuk penjelasannya tentang meditasi duduk yang dipanggil. Nah, ke depan kita memiliki waktu 45 menit untuk membahas tentang 5 questions about prayers atau 5 pertanyaan tentang doa atau berdoa. Selanjutnya kita akan ada 30 menit tambahan untuk tanya jawab. Ya, baik Bante, kami persilakan untuk memulai pembahasan tentang the 5 questions about prayers. Silakan Bante. Baik, jadi hari ini ya tanggal 25 September 2021 hari Sabtu, dan terima kasih kepada panitia ya, KMB Dharma Arta, para panitia, kemudian juga tentu saja moderator hari ini dan semua hadirin yang hadir datang untuk mendengarkan sharing dari saya ya tentang the 5 questions about prayer. Barangkali ini diangkat karena belakangan memang banyak orang membutuhkan doa. Ya, kemudian juga banyak doa online sekarang. Kalau dulu kan kalau berdoa ya kita datang dong. Datang secara fisik ya. Tapi sekarang karena ada kondisi-kondisi keterbatasan sehingga sekarang doa juga lewat online ya. Saya juga diundang ya untuk menyampaikan, membacakan doa secara online. Memang awalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali terasa aneh. Karena saya berdoa di depan komputer. Ya, saya buka laptop, saya buka Zoom ya. Lalu berdoa ya. Kemudian dengan mengandalkan mata melihat semua hadirin yang hadir ya. Jadi kalau misalnya di Zoom ya saya lebih suka pakai gallery view ya. Gallery view saya bisa melihat semua orang gitu. Itu pun syukur-syukur kalau dia turn on kamera ya. Tapi kan masing-masing orang punya alasan ya. Barangkali, oh maaf Bante, internetnya jelek ya. Atau maaf ini karena ada situasi tertentu tidak on cam. Ya nggak apa-apa, kita mengerti saja. Ya, jadi doa ini tampaknya sangat penting di Indonesia khususnya ya, agama Buddha di Indonesia. Atau bahkan bukan hanya di agama Buddha saja, agama-agama lain juga banyak berbicara doa. Jadi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengetahuan saya, pengalaman ya tentang doa. Dan disajikan dengan lebih unik gitu ya, melalui 5 pertanyaan. Tapi sebelum kita menjawab 5 pertanyaan yang saya siapkan dan saya jawab, saya mau menyampaikan 2 kisah dulu ya. Jadi ada kisah pertama, ya slide selanjutnya, yang menyebutkan, saya memberi judulnya adalah menyeberangi sungai. Ya, slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya beri topik menyeberangi sungai. Jadi zaman dahulu ada dialog antara Buddha dan Uruvela Kassapa. Ya. Ini kisah sejarah lah ya. Ini saya kutip aja sebagian ceritanya. Jadi waktu itu Siddhartha baru mencapai penerangan sempurna, ya, mencapai Buddha. Lalu ketika beliau berjalan ke hutan Uruvela, ya, bertemu dengan Uruvela Kassapa namanya. Uruvela Kassapa ini terkenal dengan pemujaan api. Ya, jadi di India itu juga demikian, ya, pemujaan api, berdoa, ya. Kemudian ada dewa api, ya, dewa dewi api, ya, namanya Agni.
Jadi mereka juga berdoa kepada dewa dewi ya. Jadi doa ini bukan cuma zaman sekarang saja ya. Anda bayangkan 2600 tahun lalu mereka sudah berdoa ya. Dan setelah 2600 kemudian kita masih melanjutkan tradisi berdoa ini. Ya, jadi doa ini sebenarnya sudah berakar dalam diri kita. Ya. Lalu Buddha dan Uruvela Kasyapa terjadi dialog. Ya. Kemudian setelah dialog sekian lama, Uruvela Kasyapa bertanya kepada Buddha. Jadi menurut Buddha apakah berdoa ya, puja api dan sebagainya itu tidak berguna sama sekali? Buddha tidak langsung jawab. Buddha kasih contoh saja. Baiklah Uruvela Kasyapa, bagaimana menurut pendapat Anda jika ada seseorang ingin menyeberangi sungai? Apa yang akan dia lakukan? Uruvela Kasyapa jawab, oh kalau misalnya sungainya dangkal ya tinggal nyeberang aja langsung. Kalau misalnya sungainya cukup dalam ya bisa berenang. Kalau arusnya terlalu kuat ya susah berenang ya bisa pakai perahu atau rakit dan sebagainya. Ya. Jadi Uruvela Kasyapa jawabnya begitu. Oh, Buddha bilang, oh benar sekali. Tepat. Ya, jadi kita harus ada usaha, ada aksi. Kan tidak bisa hanya berdiri di pinggir pantai sebelah sini, ya, pinggir sungai ya. Tidak bisa berdiri di pinggir sungai, berdoa, bacakan mantra, bacakan semua parita, sutra, apapun yang kamu bacakan, berharap pinggir sungai sebelah sana datang ke sini, kamu tinggal loncat aja. Kan nggak mungkin. Ya. Tapi ketika berdoa itu sudah suatu tindakan yang bagus ya, tapi belum cukup. Ya, jadi ini sebetulnya pesan yang sangat fenomenal yang penting buat kita ketahui semua ya. Dengan bercerita saya rasa lebih nempel ya. Nanti saya cerita apapun Anda lupa. Tapi ketika bicara dialog Uruvela Kasyapa dan Buddha tentang sungai, berenang, tentang doa ya, barangkali Anda sudah tahu ya. Oke, itu cerita pertama ya. Sekarang saya mau kasih bonus deh cerita yang kedua ya. Cerita kedua di slide selanjutnya saya beri judul pandemi di Vesali. Ya. Jadi suatu ketika ini masih zaman Buddha ya. Ini ceritanya zaman Buddha deh. Ambil beberapa story dari sana ya. Slide selanjutnya. Pandemi di Vesali. Vesali itu salah satu kota ya di India ya. Jadi waktu itu di Vesali terjadi pandemi juga. Oh, ternyata pandemi itu nggak terjadi saat ini saja. Zaman Buddha 2600 tahun lalu juga ada pandemi. Ya. Pandemi ini tuh membuat orang mati banyak sekali. Ya, orang sakit-sakit mencret-mencret ya. Kalau zaman dahulu sakit mencret masuk angin kan belum ada obat-obatan. Mereka hanya mengandalkan mungkin rumput, daun-daun, akar-akar ya, atau kebijaksanaan lokal ya, kebijaksanaan lokal tentang obat-obatan ya, atau cair-cairan ya. Ada juga zaman dahulu pakai baca mantra ya, ke air ya, suruh minum airnya ya. Kalau orang Tionghoa ada juga pakai hu itu loh, yang kuning itu ya, baca doa, kasih apa gitu kan, tulis-tulis, tapi hu-nya nanti harus dibakar, masukin ke air, suruh minum ya. Itu tradisional Tiongkok ya, China ya. Tapi India juga ada pakai air juga. Lalu mereka berpikir ini pandeminya kok lama sekali ya. Saingan dia sama COVID di Indonesia ya. Cukup lama juga ya. Tapi kita sama-sama punya pikiran positif lah ya. Semoga nanti bisa lebih normal ya. Nggak new normal lagi ya. Back to normal ya. Kemarin kan ada new normal ya. Mungkin nanti back to all normal ya. All normal itu seperti apa nanti ya? Atau new normal yang lebih new lagi. Lalu mereka berpikir udah banyak berdoa, gagal ya. Doanya sudah bikin altar gede-gede, bikin persembahan ya. Kalau zaman India juga ada persembahan kalau doanya ya. Makanan, buah-buahan, binatang persembahan macam-macam. Mereka udah berdoa lama tidak selesai-selesai nih pandeminya. Lalu mereka berpikir bagaimana kalau kita undang Buddha katanya kan. Ini manusia bijaksana ya, penuh berkah ya. Siapa tahu manusia bijaksana datang, pandeminya bisa berakhir gitu. Mereka undang Buddha ya. Buddha bersama Vimalakondana ya. Anda bisa lihat ya di layar ya. Vimalakondana ini siapa?
Vimalakondana ini dulu namanya Jiwaka. Ya, kalau Anda pernah belajar agama Buddha, barangkali Anda tahu ya, Jiwaka ini adalah dokternya Buddha, dokter spesial, ya, yang sering memberikan, karena dia punya apa ya, kemampuan ya, mengolah bahan, rumput, akar, ya, daun-daunan, ya, dijadikan obat gitu. Ya. Zaman dahulu nggak ada suntik-suntik ya, nggak ada vaksin. Sekarang mah Anda beruntung, ya, pemerintah bikin program ada vaksin ya. Zaman dahulu nggak ada, ya, hanya mengandalkan ini ya. Lalu mereka berkunjung sama beberapa biku, Bante, berkunjung ke Vesali. Ya. Ketika tiba, wah, Buddha masih melihat. Sudah mempersiapkan altar, gede-gede, ya. Berharap Buddha berdoa. Semoga pandeminya berakhir. Ternyata Buddha tidak berdoa. Ya, Buddha lihat, ya, Buddha udah tahu nih. Makanya beliau panggil Bante Vimalakondana, Jiwaka. Lalu Buddha memberikan pelajaran, memberikan dharma. Kemudian pada saat bersamaan, Buddha juga menginstruksikan Jiwaka, ya, Bante Vimalakondana untuk coba lihat apa yang bisa Anda lakukan, ya. Karena apa? Untuk menyelamatkan orang, tidak bisa hanya berdoa aja. Kalau berdoa mungkin bisa membuat hatinya tenang. Ya, itu juga suatu kemajuan sedikit ya. Tapi betul-betul untuk menyembuhkan orang, ya harus ada obat, harus ada cara, ya. Jadi mengandalkan doa saja tidak cukup. Jadi Vimalakondana pergi riset ya, ada riset juga loh ya. Cari daun apa gitu kan, pelan-pelan menyembuhkan, lihat gejalanya seperti apa. Sehingga setelah 3 bulan lebih ya, 3 bulan loh ya, lama ya. Kalau COVID udah berapa lama ini ya? Setahun lebih kali ya. Nah, kalau zaman itu mungkin pandeminya tidak separah sekarang lah ya. Dan acara bisa diselesaikan dengan baik ya, dan Vesali kembali normal lagi. Jadi ini salah satu cerita yang sangat menginspirasi juga menurut saya. Ya, kita berdoa, oke, bagus, ya, it's good, but it's not enough gitu, nggak cukup. Ya, kita perlu ada dibarengi dengan aksi ya, suatu yang perlu kita kerjakan. Baiklah, itu dua cerita yang saya kutip dari slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Ini dua cerita yang saya kutip dari buku All Path White Clouds. Ya, All Path White Clouds ini sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa ya, termasuk ada nih di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Jalur Tua Awan Putih ya. Ada 3 jilid ya. Saya editornya. Jadi kalau tertarik sama bukunya silakan beli ya. Nih, sorry ya, ini promosi dikit ya. Tapi tenang ya. Walaupun saya promosi, saya tidak dapat persen-persen loh ya. Nggak ada, karena kita memang nggak boleh ya. Promosi buku boleh karena kan dharma ya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa memang dari Inggris ya. Bahasa Vietnam juga ada ya, Deng Sư Mai Chang. Kalau bahasa Mandarinnya Ku Tao Pai Yun. Ya, yang sisanya ya saya nggak bisa baca ya. Sur la traces de Siddhartha. Itu bahasa Perancis kayaknya. Yang lain ya saya nggak tahu lah ya. Kurang tahu tentang bahasa. Tapi ini buku-buku yang dengan judul yang sama ya. Ada di penerbit Karania ya. Tadi saya lihat itu Moming ternyata ini juga ya. Orang Karania juga ya. Iyalah Bante, kita Mungkin kan translator, editor ya. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Jadi silakan yang mau memiliki bukunya silakan ya, bebas ya. Nah, siapa yang menulis buku ini? Ya, ada di slide selanjutnya ya. Beliau ini termasuk salah satu guru saya ya. Guru saya ada beberapa orang dan beliau ini termasuk guru yang banyak memberikan pengaruh kepada saya. Ya. Walaupun ya kalau saya ketika pertama kali berguru secara monastik dengan Yang Mulia Bante Dharma Vimala Mahathera ya. Beliau adalah wakil kepala wihara di Wihara Ekayana ya. Ekayana cukup besar ya, jadi mungkin banyak orang yang tahu. Ya. Dan acaranya juga banyak ya. Jadi ini termasuk salah satu guru yang memberi pengaruh besar kepada saya, seorang Master Zen ya. Jadi meditasi. Jadi meditasi panduan yang saya berikan di awal tadi ini berasal dari beliau ya. Beliau banyak mengkompos meditasi-meditasi yang lebih modern, yang lebih sesuai dengan orang-orang zaman sekarang ya. Jadi walaupun meditasinya lebih modern, tapi intinya masih sama loh ya.
Jadi menggunakan teknik-teknik yang sedikit lebih baru, tapi kontennya masih sesuai dengan Satipatthana dan Anapanasati ya. Yang lebih modern lah ya. Dan ini gambar di Perancis ya. Di Perancis. Ternyata Bro Moming ini ada rahasia juga ini ya. Moming ini sudah ke sana juga. Sudah sampai di Perancis dia. Ya, ikut latihan di Plum Village ya. Jadi diam-diam ini ilmunya juga banyak itu ya. Oke, nggak boleh bongkar rahasia Moming terlalu banyak ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita nih mau bicara apa sih itu doa ya. Kalau kita bicara apa itu doa, barangkali saya merasa ya, pandangan kita terhadap doa ini kok banyak dipengaruhi oleh agama lain gitu kan. Ya karena ada definisi-definisi tertentu yang menyatakan bahwa kalau doa itu meminta-minta. Ya. Jadi berikanlah saya ini ya, kabulkanlah permintaan saya. Jadi melalui doa. Ya. Itu barangkali satu sisi doa yang menurut saya benar. Tapi menurut saya doa itu sebetulnya masih ada aspek-aspek lain yang jangan kita sempitkan ya. Dan doa kalau misalnya dalam agama Buddha menurut saya bakal demikian ya, ada di slide selanjutnya. Ya, ini pertanyaan pertama ya, apa itu doa ya. Nah, slide selanjutnya menurut saya doa itu adalah suatu praktik spiritual. Spiritual loh ya. Spiritual itu mengandung dua kata yaitu ritual dan spirit. Ritual itu kita kerjakan berulang-ulang berkaitan dengan keagamaan kan. Jadi berdoa itu semua agama berdoa loh. Islam berdoa, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu semuanya berdoa. Masing-masing berdoa sesuai dengan caranya masing-masingnya. Jadi doa itu suatu ritual, tapi menurut saya doa itu harus ada spiritnya, harus ada kandungan makna terdalamnya, bukan sekedar melakukan saja karena dipaksa, karena diwajibkan agama ya. Itu untuk anak kecil lah ya. Anak kecil itu pertama diwajibkan duluan. Tapi Anda semua kan orang dewasa. Nggak perlu saya paksa berdoa lagi kan. Papa, mama, atau siapa ya. Tidak perlu memaksa Anda untuk berdoa lagi. Tapi doa itu sudah suatu praktik spiritual yang Anda sudah tahu maknanya seperti apa. Ya. Nah, ritual itu bisa seperti apa? Agama Buddha itu ritualnya juga banyak loh ya. Ada pembacaan parita ya, mengulang sutra, membacakan mantra, dharani ya dan lain-lain. Ada seremoni juga banyak ya. Contohnya kalau bulan lalu ya, ada yang terkenal dengan seremoni apa ya, Ulambana ya. Seremoni katanya kalau orang Tiongkok ya, kalau Mahayana kan bilang ini percampuran ya budaya Tiongkok sama Buddhis ya. Kalau Tiongkok percaya itu pintu neraka katanya dibuka. Jadi ada makhluk-makhluk halus atau hantu atau apa ya keluar dari neraka untuk jalan-jalan ke bumi ya. Ngeri juga ya. Tapi nggak tahu ya mereka kena karantina nggak ya? Atau mereka harus divaksin dulu nggak sebelum datang ke bumi ya? Nah, ini pertanyaan jok saja ya. Jadi itu kepercayaan orang Tiongkok ya. Kemudian juga sebetulnya diadopsi oleh agama Buddha sehingga dijadikan suatu ritual yang mengandung maknanya. Ada maknanya, ada spiritnya ya. Jadi ketika kita membacakan parita, mantra, mengulang sutra itu harus ada mindfulness-nya, sati. Ya, bahasa Palinya sati ya. Mindfulness ini adalah berarti pikiran Anda hadir di sini sepenuhnya. Ya, pikiran Anda tidak lari-lari ya ke masa depan atau masa lalu. Ya, jadi kualitas pikiran Anda bagus ketika kembali ke saat ini. Ketika saya 10 menit tadi ya, 12 menit ya. 12 menit memandu Anda tadi, itu juga selalu mengkondisikan pikiran Anda di present moment. Ya. Caranya gimana? Tarik napas, present moment kan? Anda sadari. Hembuskan napas, Anda sadari napas keluar, Anda juga present moment. Nah, itu sebetulnya triknya ya, trik sederhana. Ya, Anda bisa ngulang itu seharian penuh kalau mau. Ya. Dengan cara demikian bisa menghadirkan concentration, ya, konsentrasi atau samadhi. Anda tidak akan bisa konsentrasi kalau pikiran Anda lari-lari. Benar kan?
Nah, itu logika sekali. Dan dengan sati samadhi, mindfulness dan concentration, kita baru punya kesempatan untuk melihat gejala-gejala yang terjadi. Ya. Gejala apa yang terjadi saat ini? Ya. Badan saya lelah, atau saya ngantuk tadi, ya. Pikiran saya kurang tenang, ya. Pelan-pelan bisa menjadi lebih tenang. Itu insight itu prajna. Ya. Jadi saya rasa kalau doa di definisi ulang dengan cara demikian, doa itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ya, karena ada orang bilang, oh itu doa itu agama lain. Agama Buddha itu nggak ada berdoa katanya. Ya, apalagi berdoa dikaitkan dengan minta-minta. Ya, nanti dianggap kita ini pengemis pula ya. Minta-minta terus ya. Ya, always asking ya. Tapi kapan memberinya? Ya, jangan seperti itulah ya. Jadi kita menjadi penganut Buddha yang lebih dewasa, lebih understanding. Lalu itu pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan kedua yang perlu dijawab ini sangat penting ya, yaitu berdoa kepada siapa? Ya kalau mungkin agama-agama lain ada berdoa kepada Tuhan, Allah dan sebagainya ya. Itu karena sesuai dengan koridor agamanya. Nah, kalau Buddha gimana? Saya memang awalnya bingung untuk menjawabnya ya. Itu ada di slide selanjutnya yang sudah saya siapkan ya. Selanjutnya itu saya mendaftarkan beberapa lah ya, daftar aja. Ya, tapi jangan tanya kepada saya gimana ya. Berdoa kepada siapa? Ya mungkin kita karena terpengaruh oleh agama lain, kita langsung berpikir oh kepada Tuhan, kepada Allah dan sebagainya. Ya. Tapi dalam konteks agama Buddha ternyata tidak demikian. Ya, karena Tuhan yang dimaksudkan sebetulnya adalah suatu sosok. Ya, sosok yang memberikan berkah, memberikan pahala ya. Kalau misalnya Tuhan sosok itu yang memberikan pahala, yang menjatuhkan hukuman, lalu sistem cause and effect ya, penyebab dan akibat dalam agama Buddha ini tidak bisa berfungsi dong. Karena agama Buddha kan kita menganut sistem ada sebab, ya, ada penyebabnya ya, ada akibatnya gitu, ada sebab dan akibat. Ya. Jadi kalau sebab akibat ini bisa berjalan ya tidak dikendalikan oleh seseorang. Tapi apakah apa yang saya perbuat yang nanti yang akan balik kepada saya. Kalau saya berbuat baik nanti akan ada karma baik. Kalau saya berbuat buruk ya nanti ada karma buruk yang matang ya. Tapi matangnya kapan kan waktunya bisa berbeda-beda ya. Nah, ini suatu yang sangat menarik sekali ya. Jadi Tuhan yang sosok itu dalam agama Buddha saya belum menemukan ada yang seperti ini ya, karena kita menganut sistem cause and effect ya. Lalu kalau misalnya tidak berdoa kepada Tuhan sosok ya, apakah kita berdoa kepada Dharmapala, Dewa Dewi ya? Dharmapala itu pelindung dharma. Dalam agama Buddha Mahayana ya atau Tibetan Vajrayana ada disebut yang Dharmapala ini atau Dewa Dewi ini. Ya, boleh saja kalau mau ya. Cuman apakah mereka mengabulkan permintaan kita? Nah, ini menjadi pertanyaan ya, pertanyaan yang besar sekali. Ya. Lalu apakah kepada Garuda ya? Ada Garuda ya. Ini lambang negara kita juga ada Garuda ya. Ternyata agama Buddha juga menyebutkan loh ya. Garuda ini makhluk yang luar biasa ya. Mirip dengan burung katanya, burung besar. Naga ya. Naga itu ular besar ya. Kalau naga Tiongkok sedikit berbeda ya. Ini naga agama Buddha ya. Gandharwa, ya, Asura atau Preta dan sebagainya. Kalau Anda lihat ya beberapa tradisi, contohnya kebudayaan Tionghoa lah ya. Ini contoh aja ya. Tionghoa itu ada loh ya yang berdoa meminta sesuatu dengan makhluk-makhluk halus ya. Katanya makhluk halus yang bisa diundang. Ya, Anda pernah dengar ya? Apakah orang Medan atau mana ya? Orang Loktang punya ya. Panggil dewa apalah ya. Katanya sih dewa, tapi persisnya dewa atau tidak saya tidak tahu loh ya. I don't know ya. Tapi yang jelas itu makhluk yang punya kekuatan magis ya yang kadang-kadang bisa membantu katanya ya. Cuma agama Buddha memang menghindari hal demikian. Ya karena ketika Anda merubah karma ya karena dewa dewi ya atau makhluk halus yang dipanggil itu kan merubah karma. Ada efeknya juga nanti, ya. Jangan pikir mungkin ada sesuatu yang dikabulkan, kemudian tidak ada efek. Nggak ada, itu nanti ada efeknya lagi. Ya, karena Anda mencoba untuk mengutik-ngutik
sesuatu, nanti juga pasti kena efeknya. Demikian kan? Ya, jadi prinsip agama Buddha itu selalu seperti itu. Anda berani melakukan sesuatu, ya Anda juga harus berani mendapatkan efek baliknya. Ya, saya juga lihat kok itu mengundang dewa dewi. Ini campur sedikit ya tentang apa ya tradisi Tionghoa ya. Ketika mereka mengundang juga ada efeknya, orangnya kena efek. Ya, kemudian juga tentu saja harus memberikan sesajen gitu ya. Sesajen, memberikan apa ya, kayak transaksi bisnis lah ya. No free meal lah ya. Tidak ada makanan yang gratis lah ya orang bilang ya. Ada kalau makan ya harus bayar. Ya. Maksudnya seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi dalam agama Buddha ini tidak sesungguhnya kita berdoa kepada sesiapa. Ya. Kalau menurut saya, doa itu sebetulnya adalah ada beberapa jenis dalam agama Buddha, yaitu membangkitkan suatu aspirasi dalam diri. Ya, kemudian ada suatu dorongan. Ya, ketika Anda tadi cerita Uruwela tadi, ketika Anda berdoa di pinggir sungai, ya, belahan sungai sebelah sana kan tidak akan datang. Anda harus berusaha. Jadi dengan berdoa membangkitkan suatu dorongan. Cuman manusia ini terlalu hobi berdoa, doa aja terus, ya, tidak melakukan aksi sama sekali. Ya, nothing can happen gitu ya. Kalau ada something happen, kalaupun ada terjadi sesuatu, berarti kondisinya matang. Ya, tapi kan itu kan kayak lotre jadinya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus lebih realistis ya melihat doa seperti ini ya. Jadi tidak bisa mengandalkan 100% pada doa. Kita juga perlu mengandalkan kondisi-kondisi dan faktor-faktor lain ya. Jadi bagian ini saya rasa cukup jelas ya. Slide selanjutnya saya mau sharing tentang doa itu apakah selalu sesuai dengan harapan. Ya itu tadi, kalau misalnya Anda mengandalkan doa 100% ya barangkali itu kayak lotre tadi. Kalau karmanya sudah mau matang ya Anda dapat. Tapi kalau karmanya tidak bisa matang, ya tetap aja tidak akan terjadi apapun. Ya, berarti Anda merasa, oh tidak sesuai dengan harapan saya sudah berdoa sepenuh hati, saya sudah berdoa, saya sudah memberikan persembahan, sesajen banyak sekali. Tapi ternyata tidak dikabulkan ya. Apakah karena saya kurang tulus? Apakah karena saya kurang serius dalam berdoa? Ya, bukan demikian. Ya. Jadi untuk urusan seperti ini, ya sangat jelas dinasihatkan oleh Buddha adalah ya berdoa tentu saja ada suatu langkah yang bagus, tapi tetap tidak cukup. Ya, dan jangan menggantungkan diri pada 100% pada doa tersebut. Ya, is not wise ya, tidak tidak bijak lah menurut saya ya. Itu pertanyaan ketiga ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Ya, pertanyaan keempat dalam agama Buddha itu ada doa pelimpahan jasa, benar kan? Ya, apakah Theravada, apakah Mahayana, apakah Vajrayana, ya? Semuanya ada doa pelimpahan jasa. Nah, sekarang dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga, ya. Lalu kita bicara doa pelimpahan jasa, barangkali Anda jadi bingung. Jadi pelimpahan jasa itu gimana Bante? Itu ada atau tidak? Atau manjur atau tidak? Karena dari tadi seolah-olah mengandalkan doa saja masih kurang kan? Nah, pelimpahan jasa ini ya sesuatu yang saya rasa juga termasuk bagian dari doa, dan ini perlu kita telusuri ke salah satu cerita ya. Salah satu aja ya. Ceritanya mungkin bisa banyak, tapi saya hanya mengutip salah satu cerita. Slide selanjutnya yaitu barangkali Anda pernah dengar Moggalleyana ya. Itu bahasa Sanskerta ya. Saya ingin memperkenalkan nama Moggalleyana ya. Kalau dalam bahasa Pali Moggallana. Sama saja ya. Istilah berbeda. Moggalleyana pernah melimpahkan jasa kebajikan kepada ibundanya. Ibundanya katanya terlahir di menjadi makhluk halus kelaparan ya di alam preta. Jadi ketika Moggalleyana melihat, oh kasihan sekali ibunda saya terlahir ke alam rendah. Beliau ingin memberikan, Bante Moggalleyana ini terkenal dengan kekuatan magisnya ya, supranatural. Beliau memberikan makanan kepada ibundanya, ketika dimakan, makanannya itu menjadi api ya, masuk ke dalam lehernya yang tipis dan membakar, membuat dia menderita.
tambah menderita. Itu kisah ya. Lalu Moggallana bilang, kok saya tidak bisa menyelamatkan ibunda saya ya, karena dia merasa berhutang budi ya, ibunda melahirkan, merawatnya ya. Lalu Moggallana konsultasi dengan Buddha. Buddha bilang, ya, ada satu cara ya yang bisa kita lakukan, yaitu memberikan persembahan kepada para biksu, para petapa ya, para bijaksana ya, dalam kurun waktu berapa lama. Akhirnya ini menjadi tradisi apa ya, ulambana ya. Tradisi apa, patidana kalau dalam orang Theravada bilangnya seperti itu ya. Jadi katanya sih mungkin antara ulambana dan patidana ini memang ada kaitannya ya. Secara persis ini baru dugaan saja ya. Tapi rasanya mirip sekali ya dua acara tersebut. Cuman kisahnya kalau di Theravada itu Sariputra. Kalau di Mahayana Moggallana. Orang catat sejarah itu kadang-kadang bisa namanya ketuker atau sejarahnya mirip, terus ada mengalami perubahan, itu Anda jangan heran ya. Tapi jangan tanya saya mana yang lebih benar ya. Kalau saya sih dua-duanya saya merasa memberikan suatu apa ya, pengetahuan inspirasi besar ya. Tidak perlu cari tahu mana yang benar. Lagi pula susah dibuktikan ya, daripada Anda sibuk cari benar dan salah ya. Tapi ambil makna dari ceritanya ya. Untuk cari tahu lebih dalam Anda boleh cari tahu ya. Sutra Ulambana ya, banyak tersedia di internet, Anda bisa Google. Mungkin bahasa Indonesia juga barangkali sudah tersedia ya. Kalau tidak ada ya Anda terpaksa baca yang versi Inggris kali ya. Nah, jadi demikian pertanyaan kelima yang menurut saya paling penting dijawab adalah, kalau begitu masih perlu berdoa? Ya Anda pasti sudah bisa jawab ya. Jadi kalau Anda tetap berdoa ya berdoa. Namun cara Anda berdoa sekarang barangkali lebih bagus lagi, ya, lebih berkualitas, ya, tidak dipengaruhi oleh sisipan-sisipan dari agama lain. Tapi kita nggak bilang agama lain salah loh, ya, bukan, karena masing-masing mereka mengerjakan sesuai dengan nasihat agamanya masing-masing. Kalau Anda, ya Anda kerjakan sesuai dengan nasihat agama Buddha. Kalau Anda agama Buddha ya, kalau Anda agama Katolik, Anda kerjakan sesuai dengan dari Alkitab. Kalau Anda Islam ya, Muslim, kerjakan sesuai dengan Al-Qur'an ya. Jadi masing-masing kerjakan sesuai dengan nasihat yang diberikan ya. Dengan demikian saya rasa lebih pas, karena kita beragama Buddha ya, kita kerjakan sesuai dengan nasihat-nasihat dari kitab suci ya. Saya berdoa pasti, saya masih berdoa kok ya. Dan cara berdoa saya sudah mulai mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi ketika berdoa itu sebetulnya ada 3 hal yang juga perlu diperhatikan. Pertama, berdoa lewat pikiran. Kedua, berdoa lewat ucapan. Dan ketiga, berdoa lewat tindakan. Jadi ada 3 jenis ini ya, yang disebut sebagai 3 pintu. Ya, dalam pikiran kita berdoa ya, seperti tadi yang berdoa di pinggir sungai ya. Pikiran sudah jalan, mulut sudah mengucapkan doa-doa, semoga saya bisa, saya mau lakukannya. Dan yang ketiga ini pelaksanaannya, actionnya ini ya yang perlu juga ya. Jadi saya rasa semoga dengan beberapa panduan, beberapa sharing dari saya, Anda nanti bisa mencari tahu lebih banyak tentang berdoa. Ya, karena agama Buddha ini sangat luas, Anda bisa melalui beberapa kunci-kunci yang saya berikan tadi ya, agar berdoa menjadi suatu praktik spiritual, meningkatkan pemahaman Anda ya, keinginan untuk melakukannya, berdoa secara ucapan, berdoa secara pikiran, berdoa secara tindakan ya, sehingga akan memberikan manfaat yang sangat besar ya ketika berdoa. Dan slide berikutnya adalah kesimpulan singkat ya yang ingin saya berikan. Jadi berdoa adalah praktik spiritual ya, yang merupakan ritual yang dikerjakan berulang-ulang berkaitan dengan agama ya, religi tertentu. Kemudian harus ada spiritnya, jangan sampai kehilangan spiritnya. Kalau ritual kehilangan spiritnya ya itu cuma ritual belaka. Ya, nggak beda jauh ketika Anda berdoa atau baca mantra sama burung beo. Burung beo juga bisa baca mantra, bisa baca parita, bisa baca kitab suci, malah bisa dia baca ya, malah lebih cun ya. Tapi dia nggak ada powernya, ya nggak ada spiritnya, itu dia. Doa juga tidak bersifat meminta kepada sosok ya.
sosok tadi ya. Jadi kita tidak ada seperti itu ya. Doa dalam konteks sebab dan akibat. Ya, Anda selalu harus menyambungkan dengan sebab dan efek. Ya, hukum sebab akibat seperti itu ya. Dan faktor-faktor pendukung lainnya. Kemudian doa adalah energi, Kak. Jadi kalau dalam tradisi saya, doa adalah suatu energi yang kita peruntukkan paling pertama. Jika Anda berdoa, manfaat paling pertama adalah orang yang sedang berdoa tersebut. Karena ketika berdoa, saya menjadi damai dan tenang. Jadi manfaat paling pertama Anda dapatkan. Ya, lalu baru kita bicara doa bersama-sama, ya, melimpahkan kekuatan energi tersebut, ya, pelimpahan jasa tadi ya, yang kisah Bante Moggallelana tadi ya, kepada makhluk lain ya, bisa juga. Kemudian doa juga perlu dilakukan dengan semangat inti ajaran Buddha ya, disertai dengan aksi. Jadi doa juga memberikan kesempatan untuk mengerti ajaran Buddha lebih dalam lagi ya. Jangan berdoa karena terpaksa tadi ya. Tadi ada pertanyaan ya. Apakah doa itu suatu yang wajib atau tidak ya? Kalau Anda merasa bermanfaat, itu sudah tidak ada urusan sama wajib atau tidak wajib lagi. Tapi Anda ingin mengerjakannya. Ya, kalau Anda tidak mengerjakan, ya Anda tidak dapat manfaat. Gitu aja kan ceritanya kan? Ya. Jadi kira-kira demikian beberapa pesan-pesan singkat dari saya ya tentang the 5 questions about prayer ya. Semoga bisa mengcover ya. Kalau tidak nanti kita bisa ada sesi tambahan ya, tanya jawab ya. Terima kasih ya, slide selanjutnya. Thank you very much ya. Kamsia, kamsahamnida, arigato, xie. Prancisnya Bante, I would like to hear the French in thank you. How I would just gimana Prancisnya tuh kan seksi suaranya. Oh, kalau Prancis merci beaucoup. Oh. Ya Vietnam apa ya kemarin itu? Vietnam come en. Ya, mirip dengan Chinese ya. Chinese juga bisa xie atau kan en ya. Bante Badra ini bisa berbahasa Prancis, tapi nggak tahu levelnya berapa, pokoknya bisa berbahasa Prancis. Terus bisa bahasa Vietnam. Oh, Vietnam lancar saya. Tapi India kayaknya udah ditinggalin ya. Hindi. Ah, India sudah lupa-lupa ini. India sudah lupa-lupa. Ingat ya. Oke, baik Inggris dan Mandarin juga sangat mumpuni ya. Jadi buat teman-teman, itulah tadi pemaparan dari Bante Gnanabadra tentang 5 kekuatan doa. Saya ingin izin Bante untuk mereview sedikit di bagian kesimpulan itu. Poin nomor 2-nya saya perlu tegaskan, ini adalah dalam konteks agama Buddha ya. Yang tadi tentang tidak berdoa kepada yang maha kuasa dan sebagainya. Sehingga ini adalah konteks dalam agama Buddha. Betul ya Bante? Kalau agama lain ya silahkan. Betul. Tapi ini adalah konteks agama Buddha, benar. Agama Buddha ya, ini perlu kita tekankan, apalagi dalam kondisi kita belajar Dharma di era digital, ini kalau dipotong, di-cut, di-publish, nanti bisa jadi persoalan. Baik, terima kasih Moming ya. Betul. Nah, teman-teman juga Bante mengingatkan, khususnya bagi Anda yang sedang dalam keadaan kejepit urusan skripsi itu ada di seberang sungai. Jadi Anda nggak bisa kalau cuma berdoa ya, karena doa tanpa aksi itu sama dengan basa-basi. Itu yang penting. Berdoa itu bagus, tapi nggak cukup. Berdoa itu bagus, tapi tidak cukup. Doa itu adalah sebuah aspirasi, membangkitkan dorongan. Kemudian kita harus ingat, prinsip di agama Buddha itu adalah sebab akibat. Pada saat Anda berdoa, kemudian kondisi-kondisinya tepat, maka kalau itu bisa berbuah. Ya. Oke, baik, kita ada waktu 30 menit ke depan untuk tanya jawab. Sehingga kita akan gunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi, memperjelas apa-apa yang tadi telah disampaikan oleh Bante. Kalau di chatroom Anda harus tulis saya ingin bertanya. Jadi ketahuan apa yang mau disampaikan. Lalu ada kabar gembira, panitia menyediakan 1 jilid buku Jalur Doa Awan Putih. Saya ingatkan 1 jilid karena buku ini kita masih 3 bagian ya Bante ya, kan ada terakhir kalau tidak salah ini 3. Betul, 3 episode ya. Jadi ada 3 episode. Jadi panitia menyediakan hadiah bukunya, tapi 1 episode saja untuk 2 orang. Ya, pertanyaan paling menarik di Q&A, 2 orang mendapatkan buku Jalur Tuah Awan Putih episode 1.
episode 2 dan 3 nanti silakan beli di Yayasan Penerbit Terangnya. Wah, Bante, kita laku nih. Langsung banyak pertanyaan. Saya bacakan pertama dari Randy. Randy. Sudah banyak pertanyaan. Randy ingin bertanya, ya, bagaimana caranya meluruskan pandangan bahwa dengan berdoa kita bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ini pertanyaannya bagaimana meluruskan pandangan orang lain. Orang yang beranggap bahwa hanya dengan berdoa apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Silakan ya, terima kasih. Baik, terima kasih Randi. Pertanyaan pertama ya. Jadi bagaimana cara meluruskan pandangan seseorang yang menganggap bahwa hanya dengan berdoa akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya ingat Buddha itu bilang, untuk meluruskan pandangan orang itu paling susah katanya. Karena apa? Dia sudah pegang erat-erat. Setelah dia pegang erat-erat, ya kadang-kadang kamu paksa, kamu apa-apain, itu juga dia nggak mau lepas. Jadi tugas pertama adalah jangan memaksa dia untuk mengadopsi pandangan Anda. Ya, walaupun Randi sudah yakin nih 100%, Bante saya sudah yakin 100%, pandangan saya benar, pandangan dia salah. Tapi dengan cara memaksa, Anda tidak akan berhasil. Ya, pertama sih orang tersebut biasanya haruslah orang yang Anda kenal. Ya, jangan sembarang orang yang tidak kenal Anda luruskan pandangannya. Ya, nanti bisa berkelahi. Jadi pertama Anda harus lihat siapakah orang tersebut. Ya, kalau punya koneksi baik, orang dekat, sahabat, keluarga, ya kita boleh ngobrol ya dengan cara santai dan ingat prinsipnya adalah jangan memaksa mereka untuk mengadopsi pandangan kita. Tapi kita boleh taruh di meja, ini pandangan saya seperti ini, ya seperti ini. Jadi kasih dia waktu untuk berpikir. Kalau dia terima, ya sudah. Kalau dia tidak terima, ya sudah, nggak apa-apa. Karena apa? Karena yang begitu tuh banyak orang ribut, ya bahkan berkelahi sampai berperang gara-gara pandangan. Ya, seperti itu loh ya. Lagi pula Randi ini kan bukan siapa-siapa. Contohnya teman ya. Nanti malah dia tanya, siapa sih lo? Gitu kan? Jadi suatu itu bisa jadi runyam. Ya, jadi perlu ada kebijaksanaan dalam hal demikian. Dari secara Buddhis menurut saya baiknya adalah kita boleh saling diskusi, ya, open discussion. Kemudian jangan pernah sekali-sekali mengklaim bahwa pandangan saya paling benar dan pandangan Anda salah. Itu namanya Anda membuat dia bikin tembok yang tebal, tembok yang tinggi, dan komunikasi juga semakin lama semakin susah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pertama lihat siapa orangnya, kemudian jangan memaksa dia untuk mengadopsi pandangan Anda. Kemudian pakai sistem persahabatan, ya, diskusi. Kalau dia tidak siap diskusi, ya, tidak mau saling berdiskusi, ya udah. Berarti kondisinya belum matang untuk sharing sama dia atau ngobrol. Ya, kita ngobrol tuh sepadan, nggak merasa Anda lebih tinggi atau dia lebih tinggi. Ya, karena apa? Kalau orang yang merasa lebih tinggi biasanya punya kecenderungan ingin memaksakan pandangannya. Dan itu banyak kejadian berujung ribut. Ya, kalau udah berujung ribut sebaiknya nggak usah. Ya, biarkanlah pandangan dia salah terlebih dahulu. Ya, nanti ada waktu yang tepat untuk meluruskannya. Ya. Tapi Anda nggak usah pergi banyak orang nih salah pandangannya nih mau saya luruskan, jangan. Itu terlalu kepo namanya. Itu cari masalah ya. Oke, semoga bisa membantu ya Randi. Harus terampil ya Bante. Terampil betul ya, skillful. Skillful, bila nanti malah akan memengaruhi hubungan antar teman, antar sahabat. Biasanya kalau kita bukan figur otoritas itu akan. Betul. Ya, baik, ini paling sering. Damatok paling nyaman seperti ini. Kita nggak usah cerita panjang lebar, tapi banyak diskusi lebih bagus. Ini pertanyaan kedua juga sangat menarik, Bante. Saya juga ingin tahu apa yang dimaksud dengan berdoa dengan tindakan dan bagaimana cara melakukannya. Betul. Tadi pada waktu sharing saya ada sebutkan ada mindfulness ya, kesadaran penuh, ada concentration sama insight. Ya, jadi doa itu barangkali tertancap dalam pikiran kita adalah duduk diam, membacakan syair ya,
tangan begini atau begini dan sejenisnya ya, bersujud dan sebagainya, itu doa benar juga. Ya, guru saya ya, Bante Thich Nhat Hanh ya, Master Zen Thich Nhat Hanh pernah bilang ya, berdoa itu bisa dalam banyak bentuk. Ya, kalau berdoa itu menjadi suatu kegiatan praktik spiritual, maka ketika berjalan pun itu juga bisa dianggap sebagai suatu doa. Ya, karena apa? Ketika Anda berjalan, Anda sadar sepenuhnya Anda mau kemana. Ya, Anda tidak terburu-buru. Ya, itu juga termasuk suatu jenis doa dalam bentuk yang berbeda. Anda kan berpikir berdoa adalah duduk diam gitu kan? Tidak seperti itu selamanya, tapi itu benar juga. Ya, jadi berdoa secara tindakan bisa seperti itu. Ketika Anda melakukan suatu untuk kebaikan, sebetulnya ada doa-doa yang di belakang layar kepala Anda sedang terjadi. Saya memberikan dana ini, ya, atau makanan ini demi membantu dia, itu ada doa yang terjadi di dalam. Dan doa tersebut, ucapan tersebut, kalimat tersebut mewakilkan suatu tindakan yang baik, suatu kalimat yang baik, suatu pikiran yang baik. Jadi ada suatu aksi yang terjadi dari pikiran-pikiran tersebut. Jadi pikiran, ucapan, dan aksi itu saling terkait-mengkait, related. Ya. Jadi berharap dari pikiran bisa mempengaruhi ucapan, ucapan mempengaruhi tindakan. Ya, doa Anda itu dari mana? Dari doa Anda kan? Kalau Anda mulai dari doa ya, dari aspirasi baik, dari doa baik, dari kalimat-kalimat baik. Makanya dalam agama Buddha, meditasi juga ada bagian yang menyebutkan semoga saya bahagia. Semoga saya tenang. Semoga saya damai. Betul kan? Ada kan? Semoga saya meta meditation ya. Damai, Meditasi cinta tenang, kasih. bahagia. Damai, tenang, bahagia. Semoga orang tua saya damai, tenang, bahagia. Semoga kawan-kawan saya, saudara, ya nanti terpancar kepada orang yang saya tidak kenal, kepada semua makhluk semesta alam. Ya, dari saya, keluarga, ya orang tua, keluarga, sahabat, teman yang tidak kenal, semua makhluk dan seluruh alam semesta. Ya, itu kan dari doa, ya, kemudian ke mulut, ya ucapan, kemudian dengan tindakan. Melihat ada orang yang perlu dibantu, kita jadi ada suatu tindakan. Jadi itu juga boleh disebut sebagai doa. Ya, ini untuk memperluas definisi doa ya, jangan terlalu disempit-sempitkan. Oke, demikian dari saya. Baik, terima kasih Bante. Ini sudah 2, kita buka dari chatroom. Saya pikir supaya diskusi kita juga menarik. Saya ingin melibatkan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya undang untuk bertanya secara langsung sebelum saya kembali ke chat. Nah, sehingga Zoom ini juga ramai, nggak cuma berempat ya, Catherine, Kevin, Gerard, Bante, dan saya ya. Teman-teman yang mau bertanya langsung silahkan. Saya hitung sampai 500. Ya, silakan raise hand. Ya, raise hand. Ya, latihan berbicara di depan umum walaupun virtual. Ya, sebelum Anda berbicara di depan umum, di depan manusia subuhan ya. Maksudnya bukan cuma lihat layar. Baik, belum ada? Ya, kalau belum ada saya kembali ke chat. Ini sudah dibantu oleh panitia. Oke, ini menarik tentang karma, Bang. Ini pertanyaannya sangat menarik. Saya combine sekaligus ya. Kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Kemudian apakah doa itu mengaruhi karma baik cepat berbuah? Baik, berarti pertama pertanyaannya adalah tentang kapan ya waktu baik berdoa. Kapan waktu baik berdoa adalah tergantung Anda. Ya. Namun saran saya adalah saat Anda tidak sibuk. Kalau Anda sibuk, Anda nggak bisa berdoa. Jadi biasanya kita meluangkan waktu ketika waktu tersebut tenang dan damai, lalu berdoa. Ya, karena berdoa bisa menjadi suatu praktik spiritual ya, yang tadi saya bilang yang bagus sekali. Kalau misalnya cuman jeleknya manusia adalah ketika dia dapat masalah, baru ingat berdoa. Dengan harapan doanya bisa menyelamatkan dirinya gitu kan. Ya.
Doa itu bisa menyelamatkan Anda, tapi minimal menyelamatkan pikiran Anda dari berantakan, dari cemas berlebihan. Karena apa? Kalau cemas berlebih, ketika Anda sedang ada masalah, cemasnya berlebihan, Anda tidak tahu bagaimana menghandle-nya, situasi bisa tambah parah. Ya. Jadi kalau Anda ada berdoa, contoh saya ada suatu mantra yang suka saya praktikkan secara rutin ya. Itu boleh disebut sebagai doa. Ya, saya baca mantra Om Mani Padme Hum. Dulu saya belajar di India, ini adalah mantra yang saya bawa kemana-mana, bahkan sampai sekarang. Kalau ada situasi urgent, situasi SOS, situasi yang urgent, kadang-kadang semua jenis agama Buddha, semua itu udah lupa semua. Yang teringat oleh saya adalah Om Mani Padme Hum ya. Ya, berdebar-debar, cemas gitu kan. Om Mani Padme Hum yang keluar, Om Mani Padme. Saya ulang, 5 menit sampai 10 menit saya menjadi tenang. Dalam kondisi tenang, saya merespon situasi yang parah tersebut bisa lebih baik. Nah, seperti itu salah satu doa. Karena apa? Sewaktu belum cemas, sebelum mendapatkan SOS, saya sudah berlatih berulang-ulang seperti itu. Ya, jadi saya sudah berdoa sebelum ada kondisi kritis. Jangan sampai kondisi kritis baru berdoa, kadang-kadang doanya juga bisa kacau balau. Ya. Jadi lakukanlah praktik-praktik seperti itu ya, dalam kondisi Anda tenang juga. Anda tenang, Anda lakukan ya, nanti ketika terjadi kondisi kritis Anda bisa lebih baik menggunakan doa, mantra ya, atau napas ya. Saya juga sekarang kombinasi sama napas. Kalau ada situasi urgent ya, contohnya koneksinya putus gitu kan, nggak usah cemas, breathing in, breathing out ya. Ya, tiba-tiba suara moming hilang gitu kan. Oh, santai aja ya, breathing in, breathing out ya. Barangkali koneksinya, internetnya ini ya, mungkin hiunya masih sibuk menggerogotin kabelnya katanya. Nggak tahu benar atau tidak ya, setahu saya itu bukan demikian ya. Oke, jadi itu waktu yang tepat, waktu yang Anda tidak sibuk, waktu yang Anda tenang, ya itu bagus sekali. Lalu pertanyaan kedua, apakah bisa mempercepat karma buruk ya? Apa karma, bukan karma buruk ya, mempercepat kematangan karma ya. Karma itu, kematangan karma, faktor pendukungnya banyak. Dan ternyata salah satu faktor pendukungnya adalah pikiran Anda saat ini. Kalau Anda berdoa dengan kondisi pikiran yang baik, ya, kalau misalnya karmanya sudah mau matang, tinggal final step, dengan pikiran baik, Anda bisa mematangkannya. Itu doanya, siapa tahu ini dianggap sebagai doa yang manjur. Tapi kalau buahnya belum mau matang, ya, belum bisa matang, Anda doa berjam-jam, Anda dengan macam-macam, ya tetap tidak bisa terkabulkan, orang bilang ya, terkabulkan dengan tanda petik ya. Jadi itu sangat banyak faktor pendukung ya. Tapi doa juga bisa menjadi faktor pendukung terakhir mematangkan. Tapi dengan catatan karma tersebut sudah mematang. Tapi kalau karmanya masih setengah matang ya berdoa sebanyak apapun ya tidak bisa mematangkan karena dia belum saatnya matang. Ya. Jadi ada faktor penentu juga, itu bisa ya, tapi tidak selalu. Ya, kira-kira demikian ya. Jadi tetap berdoa bagus. Tetap berdoa bagus. Nah, Oke, demikian dari saya. Kadang-kadang doa itu tidak tercapai, Bang. Tidak terkabul. Ya. Lalu gimana caranya supaya bisa terkabul? Sambungan nih, masih ada pertanyaan ini, saya langsung ke inti poin dari pertanyaannya. Baik. Sebetulnya kita ini sedikit egois ya. Egoisnya karena contohnya buah mangga yang belum matang, tapi kita maksa dia harus matang. Jadi kita karbit gitu, karbitan ya. Mungkin ada cara-cara tertentu mengkarbitkan ya. Tadi itu ya lewat dewa dewi, lewat mengundang makhluk-makhluk tertentu ya, itu benar loh ya. Cuman dalam Buddhis memang kita menghindari hal-hal demikian karena Anda ketagihan nanti. Dikit-dikit tanya dewa ya, loktang gitu. Bahkan hidup Anda juga Anda serahkan kepada mereka, itu tidak bijaksana. Makanya agama Buddha menghindari hal demikian. Tapi agama Buddha tidak bilang itu suatu yang dilarang. Ya, sebisa-bisa kita menghindari dan tidak bijaksana dengan cara demikian. Kalau saya apalagi, saya tidak usah. Ya, dapat kemalangan ya saya dengan tenang harus
harus ini ya. Ada teman saya tanya, Bante kalau Bante kena COVID gimana ya? Harus saya hadapi. Tapi kan saya harus tetap jaga kesehatan, olahraga, meditasi, makan yang sehat ya. Pakai masker ya dengan cara terbaik untuk menjaga kondisi. Tapi kalau nanti kena ya sudah, saya harus terima dengan baik ya, berdamai dengan virus tersebut ya. Saya tidak akan menyalahkan orang lain atau bilang oh ini karma buruk saya matang. Akhirnya saya menyalahkan karma. Manusia kan kadang gitu kan, karma terus yang disalahkan kan. Iya. Tapi dia banyak faktor-faktor ya yang penyebabnya demikian. Jadi jangan terlalu egois lah ya untuk memaksakan sesuatu terjadi kalau dia belum matang. Tapi walaupun ada memaksakan nanti itu pun terjadi, ada efek terbaliknya. Ada efek yang berbalik kepada Anda. Anda Percaya harus tidak siap. percaya Bante ya. Ya, percaya tidak percaya ya. Hmm. Efeknya selalu ada. Ya ingat kalau mangga belum matang dipetik, diperem ya manis tapi tetap nggak enak mangganya, nggak maksimal. Beda dengan yang matang dan jatuh di pohon. Betul ya. Bisa juga seperti Nah, itu. terus lanjutan ya teman-teman, saya baca chatroom ini, saya pikir kita perlu juga belajar lebih dalam mengenai doa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya pikir sangat menarik, makanya saya ajukan untuk Bante ya. Jadi nanti 2 yang bagus ini akan mendapatkan buku yang nanti ditentukan oleh MC nanti yang akan menentukan. Jadi kalau Anda tidak dapat buku jangan cari saya, itu ada di MC. Dan bukan saya dan Bante. Nah ini pertanyaan terakhir ada di agama lain. Suara Moming putus-putus. Ini silakan dijawab, jika tidak juga tidak apa-apa karena ini ada sedikit komparasi agama. Kita boleh curhat. Nah, kalau di agama Buddha boleh nggak sih doa mencurahkan isi hati? Lengkap Bante. Bante, saya ingin bertanya, jika agama sebelah Suara Moming putus-putus. Jadi saya tidak bisa mendengarkan pertanyaan yang mana yang dipilih tadi ya. Ya mohon maaf nih Bante, sepertinya sinyal komumingnya ada sedikit gangguan ini. Oh iya kayaknya. Oke, mungkin Bante dari saya yang ambil alih menggantikan komuming sebentar nih Bante ya, Baik, boleh silakan. untuk bertanya ini. Nah, saya ingin bertanya dari pertanyaan para hadirin ini, ada satu ini yang menarik. Oke. Selamat siang Bante, mohon izin bertanya, apakah kalau di dalam doa itu kita meminta biasanya dalam bentuk material atau jodoh itu diperbolehkan Bante? Anumodana Bante. Silakan Bante. Oh. Yang tanya siapa ya? Yang nanya atas nama Ananda Felix Mursito Bante. Oh oke, Ananda Felix ya, Felix Mursito. ya, Sebetulnya, oh halo Felix ya. Terus terang, doa Anda mau minta apapun sebenarnya boleh saja. Cuman ketika Anda minta, Anda boleh coba meraba-raba hati, kira-kira ini sesuatu yang cocok atau tidak. Ya. Ada orang nih begini, ada orang datang ke saya, Bante doakan dong agar saya mendapat pasangan katanya. Kok saya sudah sekian lama belum dapat jodoh gitu kan. Loh, Anda minta doa, minta apa, saya bacakan doa, doakan agar Anda dapat jodoh. Aduh, saya geleng-geleng kepala, mau garuk-garuk kepala nggak ada rambut. Saya bilang, saya ketawa-ketawa aja. Mungkin teman saya ini juga bercanda kali ya, bercanda. Kalau misalnya demikian ya gawat nanti ya. Memang sih ya pada umumnya ya saya ketawa-ketawa aja, tidak akan berdoa. Dan ketika saya menjelaskan dari awal sampai sekarang,
barangkali permintaan Anda akan sedikit berubah ya, Felix ya. Anda barangkali akan berpikir bukan meminta lagi. Ya, Anda akan berpikir semoga ada kondisi-kondisi yang lebih matang, kondisi-kondisi, faktor-faktor penunjang saya bisa mendapatkan jodoh ya. Anda doa sendirilah, dalam hati lah, jangan suruh saya lah ya. Saya takut juga nanti dapat jodoh ya. Terus jodohnya tidak sesuai, wah nanti saya yang disalahkan. Bante doanya nggak banjur. Saya dapat jodoh tapi jodohnya kayak gini. Ya, nanti Bantenya yang kena salah terus ya. Biasanya ya para Bante juga memang ada doa ya. Memang doanya kita lebih spesifik lah ya. Contohnya pelimpahan jasa, doa kesehatan, baca mantra ya. Sebenarnya doa ini ada beberapa jenis tadi yang saya sebut. Ada doa yang kita limpahkan buat yang sudah meninggal dunia. Ada juga doa yang sengaja kita bacakan agar bikin keluarganya tenang. Ya, keluarga yang contohnya yang sedang berduka, ada teman-teman datang, ada Bante atau suhu yang datang membacakan doa. Keluarga yang ditinggalkan ini merasa lebih tenang, aman, merasa ini terbantu gitu. Karena apa? Itu obat, bisa jadi obat buat mereka. Sebagai perhatian ya, attention buat mereka. Ya, orang lagi berduka ya itu yang dibutuhkan. Ya seperti itu kan. Makanya ada acara melayat dan sebagainya ya. Orang berduka ya seperti itu. Oke ya, semoga nanti doanya Felix mulai bergeser ya. Anumodana Bante, Nyana Badra udah dibantu. Nanti mungkin dilihatlah Bante, mohon bantuannya juga Bante. Baik. Di Bante, Anumodana. Silakan Kevin. Oke, terima kasih kepada Saudara Felix ya atas pertanyaannya. Bante kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bante ini agak sedikit panjang pertanyaannya, tapi saya akan bacakan. Namo Buddhaya Sifu. Saya Heri dari Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita menjelaskan kepada orang yang bertanya, apakah agama Buddha ada yang namanya berdoa? Oke, itu Bante, itu pertanyaannya dulu. Jika dijawab ada, sebenarnya yang ada di Puja Bakti. Jika dijawab tidak ada, kita dianggap tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Kemudian, pasti dilanjutkan tentang percaya atau tidaknya bahwa Tuhan itu ada. Terima kasih. Oh, baik. Wah, ini pertanyaan agak susah ini ya. Jadi, apakah agama Buddha ada yang namanya berdoa? Tentu saja ada, ya. Namun, cara berdoa agama Buddha tentu saja tidak bisa disamakan dengan agama lain, ya. Makanya kita boleh berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, selalu sebut seperti itu. Ya. Tapi caranya bagaimana? Orang lain tidak bisa mendikte kita. Ya, karena orang lain menggunakan cara dia untuk mengukur agama Buddha, nggak bisa. Dan agama Buddha juga tidak boleh mengukur cara agama lain berdoa. Ya, ini yang namanya saling mengerti bahwa agama mempunyai cara-cara untuk berdoa. Ya, kita hormati. Nah, kita bolehlah ya, yang tadi Randi tanyakan tadi ya, kalau orangnya kita bisa ajak diskusi, kita ya kasih sharing lah ya tentang berdoa dalam agama Buddha. Baca parita itu juga berdoa kok. Cuman berdoa itu selalu dikaitkan dengan meminta-minta. Nah, itu yang tidak selalu terjadi dalam agama Buddha. Agama Buddha kalau minta-minta terus ya ya gimana? Ya. Sedangkan Buddha menasihatkan kita harus berusaha, berarti kita tidak mengikuti nasihat Buddha dong. Kita kan muridnya Buddha. Ya. Jadi kita ikuti nasihat Buddha ya, berdoa ada. Kemudian sangat naif apabila berdoa ya dikaitkan dengan ada atau tiadanya Tuhan. Makanya Pancasila yang pertama disebutkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi dia sebutnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi sifat-sifat ketuhanan ini sebetulnya yang mau dalam agama Buddha ini definisinya bisa banyak, tapi tidak bisa menggunakan definisi sosok yang agama lain jelaskan untuk
ditempatkan di agama Buddha. Gitu aja, nggak bisa. Tapi kita mengakui ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kalau misalnya dalam Mahayana disebutnya ya Dharmakaya, realitas tertinggi, ya. Bukan sosok yang memberikan pahala, menjatuhkan hukuman, ya. Kalau misalnya seperti itu ya ngapain kita belajar hukum sebab akibat karma dan efeknya gitu kan? Jadi agak tabrakan jadinya. Ya, jadi kita sekarang udah harus berani menyampaikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa yang sebetulnya menjadi titik tolak dari Pancasila ya yang Yang satu ya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi ketuhanan yang sebetulnya yang kita ini ya. Tapi zaman sekarang kan urusan seperti ini kan banyak digoreng. Digoreng artinya dia entahlah ya, orang mau cari masalah terus langsung menuduh ya. Menuduh kita ateis dan sebagainya ya, itu juga tidak tepat. Makanya kita perlu bikin acara seperti ini sehingga umat Buddha semakin mengerti ya, sehingga kita bisa membantu orang lain mengerti. Makanya dalam agama Buddha disebutkan cara bikin agama-agama bisa harmonis adalah saling mengerti. Saya mengerti cara berpandang teman-teman Muslim demikian, saya hormati. Saya mengerti cara pandang teman-teman Katolik atau Kristen demikian, saya mengerti doang, ya. Kalau saya tidak mengerti, saya bisa salah-salah ngomong. Ya, orang yang salah ngomong karena dia tidak mengerti agama Buddha. Jadi ya wajar dia sembarang-sembarang lah ya ngomongnya ya, bisa salah-salah. Ya, kalau kita sebagai umat Buddha ya jangan sembarang komentar kitab agama lain, cara mereka berdoa itu kita serahkan kepada mereka. Ya. Dan cara kita berdoa juga ya serahkan kepada kita sebagai umat Buddha ya. Karena umat Buddha juga banyak ya, ada sekte yang berbeda-beda ya. Bahasa dan cara yang digunakan bisa berbeda-beda, tapi apabila dia di dalam agama Buddha yang tadi saya bilang ya, mindfulness ya, kesadaran penuh, konsentrasi dan kebijaksanaan ya, kearifan atau insight ya, prasna tadi. Saya rasa dengan cara demikian ya berdoa bisa menjadi lebih bermanfaat ya. Bukan sekedar ateis dan non ateis itu anak kecil lah ya. Itu anak kecil punya debat-debat ya. Sudah nggak zamannya lagi kali ya. Orang sudah semakin mengerti tentang agama Buddha. Jadi yang begitu-begitu mungkin sudah mulai sedikit terjadi. Masih ada tapi mungkin sudah sedikit. Oke, semoga membantu Heri ya. Oke, terima kasih kepada saudara Heri ya. Semoga jawaban dari Bante bisa menjawab pertanyaannya gitu. Oke, Bante, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bante. Dari Clarence. Bante, saya ingin bertanya, jika di agama sebelah dikatakan bahwa ketika kita sedang ada masalah atau butuh tempat curhat, doa adalah jawabannya. Katanya dengan berdoa, kita boleh mencurahkan seluruh unek-unek dan curahan hati kita. Apakah di agama Buddha bisa demikian? Terima kasih, Bante. Silakan, Bante. Kalau saya lihat sih di dalam psikologi ada ya. Psikologi namanya sharing ya, mengeluarkan sesuatu yang katanya macet di dalam hati ya. Nah, kalau dalam agama Buddha barangkali kita boleh beberapa cara ya. Agama Buddha juga mengadopsi prinsipnya. Tapi agama Buddha memberikan catatan, contoh ya. Jadi dia harus lakukan dengan kondisi dia tenang, mindfulness, ya, kondisi kesadaran dan ketenangan. Lakukan seperti itu. Kemudian wajib menggunakan bahasa kasih atau loving speech. Karena kadang-kadang orang curhat begitu tuh karena kebencian. Nggak ada understanding, nggak ada pengertian. Yang ada itu menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir, bahkan kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Itu jeleknya manusia ya. Terus sehingga ketika dia curhat seperti itu, kadang-kadang yang muncul adalah kebencian yang lebih dalam. Nah, kalau seperti itu menurut saya salah. Ya. Jadi teknik seperti ini mungkin psikologi banyak berbicara. Kalau Anda mau melakukannya, pastikan Anda menggunakan bahasa kasih
Atau bahkan Anda boleh berkonsultasi sama orang yang cocok, yang berpengalaman, atau Bante yang bisa, Suhu atau Bante yang bisa. Saya rasa itu bisa lebih mengarahkan ya. Tapi kalau Anda sudah mahir, ya Anda boleh lakukan ya. Prinsipnya ada mindfulness, kesadaran. Prinsipnya harus ada cinta kasih atau metta. Prinsipnya harus ada karuna juga ya. Ya, balas asih. Terus prinsipnya tidak menyalahkan. Karena orang curhat itu terus terang banyak yang kamu salah, gua benar. Bolak-balik seperti itu ya. Jadi akhirnya malah membuat tambah banyak racun buat diri Anda sendiri. Racun kan? Kalau Buddha bilang racun loh itu. Jadi Anda curhat-curhat seperti itu, curhat di medsos, curhat di WA, ya, curhat di Twitter, ya, itu namanya apa ya? Memperbanyak racun buat diri sendiri. Ya, killing me softly katanya ya. Membunuh diri sendiri dengan racun seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati ya. Yang seperti itu. Kalau agama Buddha tidak bilang itu salah atau benar, boleh atau tidak, tapi ada prinsip agama Buddha yang diterapkan agar bisa lebih cocok. Kira-kira demikian dari saya. Baik, Bante, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Clarence. Bante, sepertinya Komominya udah online lagi, kembali ke laptop. Jadi saya berikan kembali kepada Komomi. Ya, terima kasih Kevin. Ini untung tadi udah diajarin baca mantra, jadi tenang-tenang aja dah. Pantesan Kalau lama. nggak, karena nggak di roomnya disconnect ya, saya pindah ke lobby saja. Nah, Bante, ada satu pertanyaan bagus ini terkait dengan bagaimana kita bersikap ya. Ini pertanyaannya adalah tadi Bante menyampaikan bahwa lebih baik menghindari mengkarbit karma bajik. Meskipun salah satunya dengan memohon kepada para dewa. Katakanlah karena para dewa tersebut masih berada di samsara. Lalu bagaimana ketika kita memohon kepada guru, berkah guru, dan para bodhisattva, misalnya ketika Aryatara, misalnya kepada Aryatara yang dikenal sebagai ibu penolong yang tangkas. Bagaimana tanggapan Bante terhadap hal ini? Terima kasih. Baik, kalau misalnya demikian, ya ini adalah salah satu tradisi biasanya di Vajrayana. Ya. Dan saya rasa itu ada, setelah saya mempraktikannya beberapa waktu, beberapa tahun, saya juga merasa bahwa sifat Aryatara ini adalah katanya adalah manifestasi dari Bodhisattva Avalokitesvara. Ya. Demikianlah ya beberapa kisah menyebutkannya. Dan itu adalah manifestasi juga dari Maha Karuna. Ya, welas asih maha besar. Jadi menurut saya Kuan Yin Pusa, Bodhisattva Avalokitesvara atau Aryatara ini sebetulnya juga ada dalam diri kita. Ya, jadi ada sesuatu yang dari luar, ada sesuatu yang dari dalam. Ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Aryatara yang ada di luar, sebetulnya sekaligus berdoa kepada Aryatara yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi dengan demikian dua ini connect. Ya. Aspirasinya muncul dari dalam, ya, karena sesuatu yang dari eksternal kita hanya mengandalkan keyakinan atau faith. Ya, keyakinan. Ya. Keyakinan ini adalah sesuatu yang sangat tidak bisa dibicarakan secara faktual. Tapi keyakinan seperti ini banyak memberikan manfaat. Ya, yakin kepada Aryatara yang di luar, juga yakin kepada Aryatara yang ada di dalam. Makanya kita disebutkan juga ada Buddha yang di luar, Buddha historis, Siddhartha Gautama, Sakyamuni Buddha. Juga ada benih Buddha dalam diri kita yang mau kita munculkan. Ya, jadi dia ada dua sisi seperti ini. Jadi dalam konteks Buddhis masih masuk karena kita membangkitkan suatu kondisi yang baik dalam diri untuk kita munculkan, ya, sambil mengandalkan yang ada di luar, eksternal. Tapi kalau kita hanya mengandalkan sepenuhnya dari luar saja, menurut saya itu kurang lengkap. Iya, hanya mengandalkan pihak luar tapi tidak mengandalkan dari diri sendiri itu tidak lengkap. Itu kayak lingkaran baru setengah, belum komplit.
Ya, bagi saya cara saya melihat seperti itu. Ya, jadi saya rasa praktik seperti itu tetap masih relevan menurut saya. Ya, karena apa? Ada satu contoh. Ya, saya ingat ada suatu cerita, ada seorang ibu-ibu ya yang berpesan kepada seorang pengembara ya dari Tibet ke India. Terus nenek tua ya, nenek tua ini tanya, Bapak mau kemana? Oh, saya mau ke India katanya. Oh, kalau Bapak ke India, tolong dong carikan relik Buddha. Ya. Terus si petapa ini bilang, ya baik-baik, akan saya usahakan. Ya, nanti saya sampai di India, saya akan carikan relik Buddha. Lalu petapa ini berjalan dari Tibet ke India. Udah sampai di India, sibuk dia belajar, meditasi macam-macam. Selesai meditasi bertahun-tahun, ya setelah belajar agama Buddha, dia balik lagi ke Tibet. Ketika dia balik setengah jalan, dia baru tiba-tiba ingat, oh, saya lewat sini lagi. Nenek di rumah itu meminta saya carikan relik Buddha. Aduh, saya lupa katanya. Harus gimana? Demi tidak mengecewakan nenek itu, si petapa ini pergi cari-cari di sekeliling, dia nemu ada seekor anjing yang mati. Anjing mati tersebut, dilihat, udahlah, saya ambil gigi anjing ini, lalu dia bungkus, dia rapi-rapikan, ya, lalu dia berikan kepada nenek tua ini, dan dia bilang, inilah gigi Buddha katanya. Ini relik Buddha, relik berupa gigi. Walaupun si petapa ini bohong, ya. Padahal itu kan gigi anjing, anjing yang mati. Tapi nenek tua ini punya keyakinan sangat besar. Ya, dia bilang, oh ini gigi Buddha, ini relik Buddha ya. Dia taruh di altar, dia puja, dia bacain mantra, dia sujud dengan pikiran positif. Suatu hari gigi anjing itu bersinar katanya. Ya. Lalu nenek tua ini punya keyakinannya, seradanya tambah besar. Ya. Dan itu menciptakan suatu kondisi yang baik sekali, ya, dengan kekuatan keyakinan. Ya. Anda merasa ini suatu yang menarik, tapi bisa terjadi, ya karena ada objeknya, terus karena dalam dirinya juga ada kualitas baik, matang dua-duanya. Ya, walaupun ya kalau mau jujur ya itu kan giginya anjing yang mati di tengah jalan, mana diambil sama dia. Ya. Ini salah satu contoh aja lah ya, bahwa keyakinan itu juga memainkan peranan. Ya, dan itu tergantung orang-orang lah ya. Tergantung Kita lihat situasi. Bante, mumpung masih bahas keyakinan, soalnya di chat roomnya itu ada pertanyaan, saya pikir masih nyambung, biar sekaligus kita mempersingkat waktu. Itu adalah tentang kita bila kita baca mantra, tapi kita nggak ngerti artinya. Tapi di situ ada keyakinan, ya. Baik. Nah, apakah sama manfaatnya ketika kita mengerti artinya gitu. Kan kita tahu ya, kadang kita baca Liam King juga nggak ngerti, baca sutra nggak tahu. Nah, manfaatnya apakah sama bila kita mengerti artinya? Jadi manfaatnya itu tidak bisa saya sebutkan sama, beda, dan kualitasnya bagaimana. Yang jelas masing-masing punya kualitas berbeda-beda. Ya. Ada orang yang mengerti Mandarin ketika baca sutra dan mantra, manfaatnya sangat besar karena dia ada pengertian di situ. Ya, itu satu. Yang kedua, ada orang juga baca Keng, contohnya Mandarin, dia tidak mengerti. Ya. Walaupun dia tidak mengerti, tapi ketika dia baca, dia bisa mengkonsentrasikan pikirannya damai dan tenang. Itu juga dia dapat manfaat. Dan manfaatnya itu tidak bisa dibandingkan sama orang yang mengerti. Kalau orang yang mengerti tapi pikirannya lebih sering pergi-pergi, ya, konsentrasinya kurang, oh jangan-jangan yang tidak mengerti manfaatnya bisa dapat lebih besar karena konsentrasinya lebih tinggi. Ya, dan kebijaksanaan yang didapatkan juga bisa lebih tinggi. Jadi itu fluktuasi sekali. Ya, nggak bisa sama rata semua ya, karena kondisi batin orang berbeda-beda. Ada orang yang kurang mengerti, bahasa Mandarin juga dia tidak mengerti, ya, baca juga malas, tapi dia melakukan kegiatan-kegiatan lain, ya, yang juga meninggikan kesadarannya, konsentrasinya, kebijaksanaannya lewat cara-cara yang lain. Ya, itu juga bisa. Jadi pintunya itu banyak. Makanya agama Buddha disebutkan pintunya banyak. Ada pintu keyakinan, ada pintu pelaksanaan, pintu ini dan itu, ya, pintu seremoni, pintu perbuatan,
ya, pintu lewat pikiran. Jadi pintunya banyak yang bisa kita pakai. Dan masing-masing orang memang perlu mencoba sehingga nanti bisa lebih tahu lebih cocok yang mana. Tapi jangan merasa, oh ini sudah paling baik, yang terbaik, lalu yang lain nggak baik. Nah ini yang sering terjadi bikin ribut. Karena ada orang yang contohnya suka membacakan Omitofo contohnya ya. Dan dia mengklaim Omitofo itu yang paling baik katanya. Nah ini yang bahaya. Ya, kalau misalnya pengulangan nama Amitofo cocok, penjelasannya ya dengan praktek yang dilakukan cocok buat Anda, itu bagus buat Anda. Tapi jangan mengklaim itu yang terbaik. Pasti ada orang nantang Anda nanti. Ah enggak, saya bilang meditasi vipassana lebih baik. Ya udah ribut antara meditasi vipassana sama Nienpo gitu kan. Bukan begitu. Itu anak-anak kecil itu namanya. Itu keributan anak kecil. Jangan mau begitu ya. Iya. Oke ya, semoga menjawab ya. Ya baik Bante. Ini tadi sebelum waktu kita mulai sesi tanya jawab saya sempat nyalain timer. Cuman ini kayaknya sudah off. Saya pikir 30 menit sudah berlalu begitu cepat. Kalau masih ada yang mau bertanya, saya pikir satu masih oke ya Bante sebelum kita kembalikan ke duo MC kita. Baik, last ya, pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir. Cuman tadi Bante menegaskan memang teman-teman harus, menurut saya kita juga mesti pede beragama Buddha. Artinya begini, kalau di agama lain dia begini, kalau di agama Buddha, ya agama Buddha adalah cara agama Buddha. Kita tidak perlu istilahnya ikut atau ya kenapa kita harus ikut cara agama lain misalnya kan. Tadi ada sedikit saya dengar tentang teis ateis ya Bante ya. Kalau di agama Buddha jelas konsep ketuhanannya bukan sosok. Anda tidak berdoa memohon kepada yang maha kuasa seperti tadi sudah disampaikan di awal. Ya, itu. Oke, teman-teman silakan jika masih ada satu pertanyaan langsung. Oke. Baik, dari Feby Angelina, apakah kita harus menyebutkan nama dan wish sebelum baca parita? Ini iya, menyebutkan nama dan wish sebelum baca parita. Ini agak ambigu ini, maksudnya nama dan wish-nya apa ya? Biasanya kalau kita membacakan parita pelimpahan jasa, biasanya kita sebutkan nama ya. Karena kita ingin menunjukkan energi kebaikan, energi pikiran, energi ucapan, ya energi ini mau kita transfer, kita limpahkan kepada orang tersebut. Biasanya memang kita sebutkan, ya. Jadi ya disebutkan biasanya. Apakah tradisi Theravada, apakah tradisi Vajrayana, tradisi Mahayana biasanya disebutkan. Cuman waktu disebutkannya beda-beda ya. Ada yang sebut di awal, ada yang sebut di akhir, ya. Contohnya pelimpahan jasa kita biasanya kalau Mahayana disebutkan di akhir ya. Semoga semua kebajikan dari membaca sutra membangkitkan pikiran positif kita limpahkan kepada ya siapa. Gitu. Biasanya disebutkan. Tapi kalau Anda baca sendiri juga boleh sebutkan ya. Cuman jangan ditabrakkan antara sebut di awal sama akhir, boleh aja. Ya, mau sebut 2 kali juga boleh, di awal sebut, di akhir sebut juga boleh, nggak apa-apa. Itu kan cara saja, boleh ya. Nah, wish-nya tadi itu wish apa? Nah, kita juga perlu. Tadi Felix tadi ya, udah tanya ya, sudah saya jawab juga. Wish seperti apa? Ya, kita mulai sortir ini. Oke ya, semoga menjawab ya. Ya, baik teman-teman, tidak tanpa terasa semua pertanyaan kita mengenai doa dan berdoa telah dikupas tuntas oleh Yang Mulia Bante Ñanabhadra. Ingat, doa itu adalah aspirasi bajik. Anda kalau mau menyeberang ke sisi sungai yang lain, berdoa saja tidak cukup. Tentu Anda harus usaha. Ya. Jadi doa adalah perpaduan antara ada ritual dan ada spiritual. Spiritnya itu penting ya teman-teman. Bagaimana Anda menumbuh kembangkan sati Anda atau mindfulness yang kemudian akan berkembang dalam bentuk konsentrasi, yang kemudian juga akan menumbuh kembangkan kearifan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian ya Bante, betul ya? Tentang baik, terima doa. kasih, bagus. Ya, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Ñanabhadra atas pemaparannya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan.
sehingga sesi kita berlalu dengan sangat baik, dengan cepat, ikut Damatok yang menyenangkan seperti ini. Cepat berlalu, dapatnya banyak. Yang penting juga ada satu lagi, ada dapat hadiah. Nah, untuk hadiah ini saya kembalikan kepada Kevin dan Margareta ya. Kepada MC silakan, terima kasih. Oke. Anu Modana kepada moderator Kohendra Lim Komoming dan Yang Mulia Bante Nyana Badra untuk sesi Dhammedesana dan sesi tanya jawabnya sepanjang acara Dhammatalk ini sungguh sangat bermanfaat dan menginspirasi sekali. Mohon maaf ya. Diharapkan dari semua jawaban Bante yang dari pertanyaan-pertanyaan para hadirin yang udah tanyakan semoga bisa menjawab.